Oke, berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo dan kali ini kita kedatangan duo Sri Kandi yang luar biasa dan beringas. Yang siap menerkam kalian ya. Ya, yang siap menghancurkan segalanya. Hancurkan segalanya. Jadi sekali lagi teman-teman ada hal yang keresahan yang ingin kita sampaikan kepada kita semuanya ya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita obrolin bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, sebelah kanan saya TikToker, boleh disebutkan Mbak? Ling. Mbak apa? Mbak Ling. Oke, Liling gitu aja ya? Ya wes Ling aja. Kayak namanya orang Chinese aja? Ya dulu teman-teman yang bikin nama LinkedIn. Oh. Gara-gara dikuncir dua gini, terus aku pakai blasone kemerahan toh, terus akhirnya dipanggil LinkedIn. Tapi bukan kan Chinese beneran toh? Aku Sunda Jawa. Oh, Sunda Jawa? Yang Jasun. Yang Sunda siapa? Yang Sunda Bapak. Oh ya, kalau perempuan Sunda dilarang menikah sama laki-laki Jawa. Nah, iya. Karena Katanya seperti itu. Prabu Siliwangi karena pernah ditipu sama Majapahit. Oh iya toh. Sama yang buruk itu. Wah, ini nggak pernah baca Itu sejarah ya. ceritanya. Oke, yang sebelah kiri saya. Ratu Tantrum. Tantrum itu. April Nayoan. Ada kan di YouTube. April Grey Nayoan. Mbak April. Ya, luar biasa ini. Ya, dua orang ini luar biasa menurut saya. Ya kan, saatnya menggemparkan dunia. Oke, TikTok ya. TikTok yang dibahas tentang yang paling banyak nyari orang hilang ya. Iya. Cari orang hilang. Hilang di perantauan. Ya, jadi setelah kerja ke luar negeri terus nggak ada kabar gitu. Banyak sekali. Tapi all the world. Malaysia. Iya, heeh. Tapi kebanyakan yang hilang itu banyaknya di Malaysia sih. Sedangkan aku pastinya kan di Hong Kong, Mas. Oh, Jadi kadang cuma bisa bantu posting aja sih. Oh, rame-ramein lah. Rame-ramein lah, siapa tuh ada yang kenal. Pernah juga sih ada yang hilang 19 tahun, baru lahir sampai udah 19 tahun, terus sampai dia sudah menikah, langsung ketemu dari TikTok aku juga. Kelihatannya aku 19 tahun kelihatannya pernah telepon juga aku, tapi enggak Masa aku. sih? Enggak pernah aku Kehilangan pedulikan. Laki-laki enggak yang hilang. Yang hilang perempuan, ibunya. ibunya, Ibu tapi kandungnya. anaknya laki-laki. Anaknya perempuan. Oh, anaknya perempuan Anaknya berarti perempuan. beda. Kalau aku laki-laki yang nelpon. Oh. Jadi itu ya, Mbak. Lebih banyak persoalan itu, terus persoalan apa lagi di TikTok? Kalau teman-teman sih biasanya masalah kayak peraturan kerja aja sih. Peraturan kerja kayak misalkan visa, tanya-tanya kayak gitu aja. Tapi aku jarang jadiin konten sih, paling cuma aku jawab di chat aja tok, Mas. Tapi dari TikToknya sampean yang boom itu kan karena hilang, tolong dibantu mencari bla bla Ya bla bla. yang paling banyak ya itu Hilang. hilang. Paling viral itu hilang ya. Berarti sampean orang yang tipe mencari jarum dalam tumpukan jerami. Iya. Ih, luar biasa. Aksesnya berarti luar biasa ini aksesnya. Aksesnya luar Enggak, biasa. sebenarnya yang luar biasa tuh netizen lah. Netizen yang luar biasa yang bantu-bantu Sama share. hanya Iya, sosial perantara medianya. aja, terus teman-teman yang bantu share, bantu repost kayak gitu, terus akhirnya Tapi kan- viral kayak gitu. Tapi kan ada akses untuk ke pejabat juga kan, ke staff-staff yang Iya, enggak ada deh kayaknya. Enggak ada, murni semua karena kekuatan netizen. Dari Oh, jadi pemerintah. ketemunya karena netizen sesama netizen. Netizen. Oh, bukan Bener-bener netizen yang luar biasa. bukan dicari data, by data, pada database enggak ya? Enggak. Karena ya kalau misalkan aku tanya ke KBRI kan biasanya ada yang komentar nih. Kalau misalkan mau cari orang hilang coba tanya ke KBRI, ke KJRI kayak gitu ya. Ya. Terus kalau misalkan yang di Malaysia rata-rata hilang di Malaysia tuh kalau aku tanya ke KBRI gitu ya, mereka tuh pasti jawabnya kayak gini. Mohon maaf Mbak, gak bisa cari keluarga atas hanya dengan nama aja gitu. Harus ada fotokopi paspor, harus tahu lengkap dia tuh lewat PT mana, harus lengkap dia tuh majikannya di alamat mana, nama siapa kayak gitu. Sedangkan kayak aku aja nih ya, yang aku nggak putus kontak sama saudaraku yang di rumah sama keluargaku, mereka aja nggak punya fotokopi pasportku kayak gitu kan. Jadi kayak gimana pemerintah gimana bantunya gitu kan. Jadi teman-teman ya gimana ya. Teman-teman ya. Keluhannya di situ sih. Keluhannya di sana ya. Nggak ada akses dari pemerintahnya, kurang itu. Banyak banget yang hilang di Malaysia, Mas. Mungkin tapi kebanyakan yang hilang di Malaysia tuh kebanyakan udah itu sih, udah punya keluarga baru di sana. Tapi yang misalkan di
disiksa sama majikan atau misalkan disandra sama majikan memang nggak boleh pegang HP juga ada juga yang di sana masih banyak kan sampai saat ini. Kalau misalkan kalau misalkan sering baca berita itu kan sering tuh yang misalkan udah di rumah udah ditahlilin, udah dikira udah dikirimin doa, ternyata dia tiba-tiba pulang masih sehat, masih hidup gitu kan. Banyak sekali yang seperti ini toh. Kalau sering baca berita banyak loh yang kayak gitu. Banyak sekali yang kayak gini. Jadi nggak tahu ini peran pemerintah itu gimana ini kalau masalah ini ya. Peran pemerintah. Pinggir jurang, pinggir Peran jurang. pemerintah tuh gimana nih kalau misalkan bantu-bantu mereka nih ya. Ya sebenarnya ini kan juga salah satu kesalahan pemerintah di masa lalu toh Mas. Maksudnya kayak yang dulu-dulu itu kan banyak sekali yang ilegal, apalagi di Malaysia kan gampang ya kalau misalkan mau kerja ilegal ke sana kan tinggal naik apa sih? Kapal bisa. Tinggal naik kapal aja Malaysia kan. paling Iya, paling gampang kan kalau ke Malaysia. Banyak yang ilegal ke sana. Jadi kayak misalkan kayak BP2MI terus kayak KBRI juga kan nggak ada data mereka. Jadi susah juga sih. Susah juga ya. Bagaimana dengan Anda? Tanggapan ya. Kalau Bagaimana saya dengan Anda? menanggapi ya peran KBRI, KJRI atau perwakilan di luar negeri buat saya harus sangat berperan sebenarnya untuk mencari begitu. Berperan mencari, cuman sampai saat ini kan untuk membuka data seseorang itu sangat privasi begitu. Maka dari itu KBRI atau KJRI itu harus tahu kita ini pegiat atau apa. Seharusnya mereka itu harus membuka begitu, membuka apa? Saluran. Iya, untuk kita kan ini kerjasama ya. Kita ini kayak kalau sekarang saya ingin buka tentang peran Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia, kan? Sekarang ada kawan PMI, pekerja migran Indonesia. Di situ kan dari Bapak Kepala Badan udah membuka tuh, di mana kita tuh punya BP2MI akses, yes, BP2MI. Kita tuh punya akses untuk masuk ke dalam gitu. Jadi kalau mau cari tentang mau bertanya lah gitu ya. Bisa. Bisa. Nggak akan menutup mereka gitu. Open. Yang nggak open itu KJRI. Jadi sekarang begini. KJRI dan KBRI. KJRI dan KBRI ini sebenarnya kayak link-link kan kemarin. Kalau saya juga banyak membantu Kamboja. Contoh Kamboja aja. Itu KBRI kalau kita nggak ngomong, Pak, Bapak ini udah sebagai staf terbaik loh. Kok kayak dibiarkan nih? Harus ada ancaman-ancaman seperti itu. Viral. Diviralkan baru mereka mau. Tapi kalau enggak bakalan. Jadi kalau buat saya nih peran KBRI penting. Karena sekarang BP2MI udah membuka loh. Pastilah, karena kalau di luar negeri cari siapa lagi kalau bukan KBRI, KJRI kan mereka perwakilan mereka. Kan cari YouTuber. Rumahnya kan ibarat kata ya, rumah mereka itu kan ya KBRI, KJRI itu. Kan cari YouTuber gampang sama Oh TikToker. gitu ya. Oh, Meringankan. YouTuber dan TikToker kan. Ya buktinya sudah terbukti kan. Iya sih. Ya maka dari itu karena ya ini adalah salah satu Mereka kemana, kelemahan gitu. pemerintah ya. Jadi kenapa mereka lebih banyak cari YouTuber ataupun TikToker untuk menolong daripada cari pemerintah, karena ya sama aja bohong kan mereka bilangnya. Ya. Mau kalau kata orang Hongkong bahasa kantonisnya itu kan moyong gitu ya. Jadi mereka malas cari pemerintah. Mungkin gajinya kurang kali ya. Oh, bisa jadi ya kalau itu no comment. Aku no comment ya kalau itu ya. Enggak, kalau saya ya Nggak ada menanggapinya cuannya. lebih kepada mungkin orang-orang yang kerja di luar negeri ini harus Staff. punya hati. Staff yang bekerja kerja di luar negeri. Di perwakilan. KJRI, KBRI itu harus orang-orang yang punya hati. Kalau nggak punya hati, cuman karena uang, nggak akan jalan, begitu maksudnya. Gila. Karena ini mengurus ya. manusia loh. Gila, nggak punya hati. Soalnya gini, Nggak punya hati, nggak punya liver berarti. kemarin itu ya yang pernah kasus Oke. yang terakhir ada yang hilang itu ya aku kan jadi di KJRI juga nggak ketemu datanya. Yes, Ternyata yes. dia tuh di penjara gitu loh. Jadi kita Oh, kan tanya ketemu harusnya. harusnya ketemu kan. Ketemu Lah harusnya, iya. terdata. Jadi Terdata. maksudnya tuh kan makanya kita tanya, minta jalur khusus biar kita tanya ke KJ biar jelas gitu. Biar keluarga yang di Indonesia kan tuh kan nggak bertanya-tanya nih kenapa kok sekian bulan nggak ada kabar. Kalau misalkan memang dia sengaja menghilangkan diri ya sudah. Mau kalau menghilangkan diri, kalau kita mau cari kayak apa ya percuma juga ya Mas ya. Masa kita mau paksa-paksa dia, ayo cepat hubungin keluarganya, kan nggak bisa ya. Tapi kan ada kemungkinan juga mungkin apakah dia di penjara atau mungkin dia tersandung kasus di negara yang Masuk di rumah sakit. Iya, masuk rumah sakit atau gimana Meninggal. kan. Mereka kan juga kalau meninggal pasti itulah ya. Kalau di Malaysia tapi kalau meninggal kadang dikuburin di sana loh. Iya, langsung Ya, cepet. Iya, kayak keluarganya bahkan nggak tahu. Iya, ya kan menurut aturan syariat Iya, kayak gitu. segera dikuburkan.
Kalau di Hongkong aman lah. Kalau di Hongkong aman ya. Iya. Kalau misalkan meninggal pasti itulah. Ya tergantung juga kalau seandainya keluarga nggak mampu ini, tapi ini khusus OS juga, overstay. Overstay yang kan kalau ilegal memang ya. iya nggak bisa dipulangkan ya memang Nggak. kuburkan di sini. Jadi harus Nggak, karena harus perlu biaya dari keluarga Iya. di Indonesia ya. Tapi kalau dia masih dikontrak sama majikan harus iya, pulang, iya, harus iya. pulang. Masih ada lah ya harapan untuk pulang. Begitu. Jadi artinya ini sebenarnya kegalauannya teman-teman adalah staf yang punya wewenang justru disitulah yang tidak cooperate. Tidak kerjasama lah. Nggak Iya. bisa diajak kita sama Nggak mungkin ya lebih tepatnya. Iya, jangan bikin tantrum. Ratu tantrum ya. Aduh, Jadi belum berapa menit lah udah mau tantrum. Udah begini darahnya udah di atas kepala. tenang. Kan ini sama saya ngobrolnya. Ngobrolnya sama saya. Jadi kendala yang dirasakan adalah giliran kita itu benar-benar serius mau bantu mereka, tapi tersendat sebuah birokrasi dan terlalu banyak ribet aturan, laporan. Tapi namanya negara kan memang begitu. Iya, punya aturan ya. Iya, sop-sopnya itu. Ada SOP-nya, ada Cuman protokol-nya. lu Cuman kan kita nih kan bukan orang asing yang itu kan Mas. Kita kan pengiat dan nggak ya. digaji ya. Ya, gimana? Kita punya hati gitu ya. Kita kan cuman Punya hati. justru kita tuh membantu Lah iya. kan pekerjaan pemerintah loh ya nggak sih? Benar. Nah kan. Oh. Kayak diberikan VIP Ah. untuk kita masuk. Karena Oke. begini kita kan kerjasama gitu maksudnya. Nanti Kita ini bukan orang luar lah begitu ya. Untuk mencari data, please dong. Yang penting kita kan nggak sebarkan, biar kita cepat kerjanya begitu. Kita kan nggak mungkin nyebar. Oke. Nanti Ngejual gitu. nanti kita sampaikan ke Pak Prabowo Presiden terpilih. Prabowo dengar. Pak Prabowo. Ya. Jadi luar biasa ya, ini luar biasa dua orang ini. Menurut saya istimewa sekali didatengin orang-orang yang ibaratnya ikut mikirin ya. Iyalah. Ikut mikirin mereka susah. Mereka susah, aku juga susah. Iya. Oh gitu ya. tega. Luar biasa sekali Anda ya. Anda ini luar biasa sekali ya memikirkan mereka susah ya. Padahal kita sendiri juga banyak masalah. Banyak masalah sebenarnya. juga. Jadi lupa Sampai begitu. lupa sama masalah kita sendiri. Saking banyaknya Tapi bener ya, feeling ya ketika kita bisa membantu seseorang akhirnya orang itu keluar dari zona ibaratnya ketidaktahuan dia, zona di mana kebingungan dia, zona kebuntuan dalam mencari solusi. Tapi ketika sosial influencer ini hadir, itu bisa ya tercerahkan ya. Iya, benar. Dan Anda bahagia ya, Senang. walaupun nggak dapat duit ya. Iya, bahagia. Ini luar biasa ga? Senang loh Mas, senang benar-benar bisa bantu Ada ya, orang beda itu ya. Beda lah. Kenapa Anda kok seperti itu? Mungkin sedikit cerita aja ya kalau misalkan ini Kan tuh, kita harus tahu backgroundnya. Ini pertama kali aku bercerita sebenarnya. Ya. Wah, spesial lagi ya di konten saya berarti ini. Jadi sebenarnya aku juga sedang mencari ayah kandungku kan Mas. Tapi Oh. karena aku tuh gak punya fotonya, jadi aku tuh gak Loose bisa ya. mencarinya. Ah. Jadi aku cuma bisa mengikhlaskan dan jadi cara aku tuh sangat mengerti dengan perasaan mereka yang mencari keluarganya yang hilang, yang nggak pernah berkabar seperti itu. Aku sangat mengerti perasaan mereka sih kayak gitu. Basicnya di situ. Karena aku pribadi juga pernah Kelihatannya saya bisa aku nyari pernah ayahnya. aku pernah dibully, pernah dikatain ratu drama bla bla bla. Gara-gara? Gara-gara aku cuman posting karena aku nggak ada fotonya. Aku posting di Facebook ya saat itu karena kan pencarian itu biasanya ada di grup-grup Facebook kayak gitu kan Mas. Pencarian orang hilang. Bukan, biasanya setiap daerah kan ada grup yang viral kan di setiap daerah. Oh, tuh. kabupaten. Kita, Oh, kayak sampean gitu. masuk ke situ-situ. Aku masuk ke situ-situ tuh aku dikata-katain yang katanya ratu drama lah. Cuman karena aku memang nggak punya fotonya. Jadi rumahku dulu pernah hampir roboh, terus kita renovasi terus hilang dah fotonya, foto ayahku. Oh. Jadi aku nggak ada fotonya, aku cuman modal nama sama alamat yang dahulu dan sedangkan jalan dahulu 30 tahun lebih yang lalu dengan yang sekarang tuh jalannya sudah berbeda. Nama-nama jalan itu kan sudah berubah sekarang. Tapi masih belum ketemu. Belum. Karena aku nggak punya fotonya. Habis ini ketemu lah sama saya. Amin deh, amin. Kan pakai. Jadi intinya dia ini sebenarnya dari pengalaman yang ada, ngerasain Ya, gimana ya. Jadi- feel-nya begitu. Jadi turning point. Iya. Wah, yang men-trigger sehingga mbaknya merasakan kalau kehilangan seseorang yang dia lagi cari itu seperti itu. Bahkan aku tuh malah sering banget ya waktu udah ada yang bantu, udah senang-senang ya Mas, ternyata
kayak mau memanfaatkan gitu loh. Oh iya iya iya. Minta uang, Iya iya kayak iya. gitu. Terus sementara aku nih kadang-kadang kan diminta tolong aku Yoles kakak mereka biasanya nanya harus dengan apa ini kak aku balas ke kamu, aku nggak punya uang nggak usah, aku tuh seneng bantuin gitu ya. Pada aku sendiri yang nyari itu mau dibohongin banyak orang yang mau buka bisnis usaha lah begini-begini curhat, maksudnya nggak to the point sih, cuman ya kayak arahnya tuh ke situ. Mau ngasih gitu duit loh. berapa? Ya, udah Siap. Ya jadi itu ya turning point yang men-trigger akhirnya sampai berjalan sampai hari ini menjadi apa namanya dopamin ya, menjadi sesuatu yang membuat sampean itu bergairah ketika membantu seseorang. Nggak banyak loh orang bisa begitu. Iya, benar. Ya, nggak banyak loh. Lain, makanya dikumpulin di sini. Dulu ada loh acara TV yang kayak gitu yang mencari orang hilang kan dulu ada, sekarang nggak ada ya. Sekarang kan acara TikTok Anda. Iya, lumayan kan. Dia kan TikToknya 60.000 subscribe follower. Nanti cuplikannya dimasukin ya di TikToknya. Iya. Biar nonton konten saya juga. Biar saya juga nebeng ya. Loh, kan kalau influencer berkolaborasi kan nilainya lebih gede kan. Kalau sampean gimana? Ya kalau saya lebih fokus kepada penempatan pekerja migran Indonesia yang banyak sekali melanggar begitu dalam yang nggak dapat makan, tidur itu di tidurnya dapur, konsennya seperti itu begitu. Ya nanti kita kasih. Yang overcharging, yang pembiayaan berlebihan. Klaim BPJS masuk nggak tuh? Ya BPJS juga gitu. Orang hilang. Kalau orang hilang ini memang spesialis orang hilang karena 60.000 ya. Iya 60.000 follower. Tapi dari puluhan postingan yang aku cari itu lebih dari separuh yang ketemu. Lebih dari separuh. Lumayan Lebih dari lah ya. separuh, lebih dari separuh. Cuman ya kalau udah ketemu kadang memang ada yang memang sengaja menghindar, ya mau gimana lagi. Oh iya, nggak real kan memang dia karena alasan seseorang menghilang itu kan nggak semerta-merta ya. Dari satu sisi mungkin dianya nggak pingin dihubungi, sehingga dia hilang, lah keluarganya bingung karena setoran nggak datang-datang. Iya mungkin juga seperti itu. Kadang-kadang yang bikin mereka menghilang kan seperti itu. Keluarga di Indonesia itu yang selalu nyari-nyarinya. Cuman kalau mau ada transferan, akhirnya selesai. Rata-rata begitu. Tapi nggak stres kan sampean? Kadang-kadang mas. Ya stresnya kayak kemarin tuh, kejadiannya tuh kayak kemarin tuh. Aku kalau stres aku nggak buka HP, jadi nyari aku. Oh selesai, tenang ya. Tapi ada juga stres juga ya? Ya ada lah pasti. Tapi nggak kena penyakit jantung ya? Enggak, jangan nah. Jangan nah. Iya. Nggak, orang bantu orang pasti dibantu nanti. Iya. Tapi berarti sampean itu sebenarnya kehilangan bapaknya sampai detik ini ya? Berapa tahun? Ya kurang lebih 31. 31. Bapaknya dari Blitar? Enggak, dari asli orang. Oh Sunda yang Banjar tadi. Patroman itu. Sunda itu ya? Jawa Barat, Banjar Patroman. Bisa itu dicari. Namanya ada kan? Cuma namanya aja. Bisa. Pakai Disduk Capil bisa itu. Tapi kalau orangnya udah pindah tempat kan nggak bisa mas. Bisa. Aku udah coba cari. Setidaknya gini loh Mbak, kalau saya ya, kalau alur saya mencari yang di Indonesia itu base-nya adalah Disduk Capil karena ya kita ada OD lah. Ada orang Indonesia kan harus itu kan. Buka biodata. Tapi sekali lagi kalau dia datanya tidak termutakhir kan, maka di situ kita lose. Tapi kalau sampean basic tahu cerita lahirnya ada di mana, semuanya di mana, dokumen itu semua bisa dicari menurut saya sih. Tapi take time. Ambil waktu, nggak bisa sebentar. Jadi oke, nggak ada masalah. Jadi 30 tahun kehilangan ayahnya. Dan ibu masih ada? Masih. Tapi ibu bisa bercerita? Masih, tapi dia udah lupa jalannya apa, sebelah mana gitu. Enggak, diajak seorang bapaknya itu. Ya, ingat. Terus kasus karena perginya itu kenapa? Gara-gara pergi kerja atau memang? Iya, pergi kerja. Oh, terus gak balik-balik? Iya, betul. Tapi ada sampean? Bersaudara berapa? Satu, aku doang. Wah keren, anak tunggal. Besok ketemu Mbak. Amin. Loh, Ini aku yang ngomong, mencari, yang dicari lagi ya. Iya. Aku bantuin cari ya mas ya. Enggak bisa.
Kita pakai bantuan OD tadi. iya, Jangan overdosis ya. bukan bantuan pusat. Bantuan pusat. Kan Anda masih Pusat percaya? ya. Pusat ya. Oke, berarti kalau sampean lebih ke arah penanganan, penempatan, overcharging, BPJS, di interminate, semuanya ya. Anda ya jagonya ya. Enggak juga jago. Dia pokoknya yang Kekuatan tukang modal. teriak-teriak itu dia. Ada jagonya ya kan artinya. Kalau nyelesain sesuatu terus akhirnya kehambat gara-gara tidak kooperatif, perwakilan negara kita nggak kooperatif, rasanya Gregatan gitu. oh. Ini gajinya yang kurang atau gimana gitu Tuh. maksudnya kan? Udah poin aja gitu. Woi, pejabat, apakah Anda kurang gaji, woi? Iya, maksudnya gitu. Mungkin gajinya kurang. Makanya Saya rasa iya mereka- sih. Karena mereka ya. Buat pejabat-pejabat tolonglah ya kan. Ya kami butuh bantuan. Kalau Makanya- kalau nggak digantiin aja gimana? Boleh Biar kita ganti. aja yang kerja gimana? Iya, bisa. Bisa ya? Hmm. Luar biasa ini benar-benar. Maksudnya begini, saya Gimana? bilang kemarin juga ke salah satu staf di KJRI Hong Kong, langsung aja saya bilang, Pak, kita ini meringankan beban kalian. Mm-mm. So, kerjasama yang baik lah, begitu. Mm-mm. Jangan menganggap kita hanya sekedar ya PMI kalian gitu. Itu yang enggak. Itu perasaan Anda sendiri atau diucapkan sama dia? Saya ucapkan. Enggak, maksudnya perasaan seperti itu perasaan Anda sendiri atau bahasa dari mereka? Enggak, perasaan saya aja. Pak, ini feeling saya, Iya, feeling iya. saya. Jangan sepelekan dong kami gitu. Iya, jangan sepelekan lah gitu ya. Kami bantu kalian. Sampai cuma dibaca-baca doang kan. Saya nggak mau masuk hotline. Hotline ya. Itu hotline, kita bahas hotline dulu gimana tuh Mbak Ling Ling tentang Hotline KJRI Hong Kong tuh robot kan Mas ya, biasa ya kalau misalkan operator lain kan juga pakai robot nih ya. Tapi gimana ya? Tetap waktu kita tanya apa gitu jawabannya tuh tetap pertanyaannya tidak bisa kami jawab kayak gitu terus. Sampai 5-6 kali kayak gitu terus. Oh. Sedangkan untuk teman-teman lain ya misalkan kayak ibu-ibu yang udah tua ya, mohon maaf kalau pekerja migran ngubungin hotline terus kayak begitu tuh mereka udah pasti udah nyerah dan nggak ngerti harus ngapain ya. Namanya kan mereka pasti gaptek lah Mas. Suruh telepon YouTuber aja. Oh gitu. Ya makanya makanya teman-teman gimana takut, gitu ya. teman-teman kayaknya takut masuk hotline. Karena itu kan cuman robot yang jawab begitu maksudnya. Nggak tahu, soalnya ada yang pernah chat aku, Mbak, ini gimana sih cara hubungin hotline-nya KJRI? Kenapa waktu aku hubungin kok cuman kayak gini jawabannya? Ini terus gimana gitu, nggak tahu. Iya, dia tidak Mereka kan menemukan. gaptek toh. Pada prinsipnya ketika kita tidak menemukan sesuatu yang kita cari ya cegah. Ya ilfil, ya tantrum. Bahkan yang apa datanya dibawa sama itu yang sampai ratusan juta itu yang setengah Oh M iya itu, iya iya benar itu nggak itu bisa aku dibuka suruh kan. bikin Data laporan apa? ke ada yang anak Hong Kong terus pakai data banyak anak ya Ah, kan ah, ah, terus buat pinjam uang Ah, terus ternyata anaknya kabur ya kan Loh itu apa? Bank apa individu? bang pinjem bank terus pakai data A B C D E gitu sampai berapa 8 atau 9 orang Oh, kemarin agensi berkedok bukan aja pinjaman rentenir. bukan dia tuh sama-sama PMI jadi kayak aku Oh. pinjam data si A B C D E Oh, gitu. diviralkan itu kalau perlu Udah wajahnya. aku viralin, udah. Yang nonton udah banyak berapa kemarin. Tapi Oh, belum di mereka YouTube itu- tapi. belum. Mau cari tahu, mau Oke. cari tahu. Ya, 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 ini nanti resmi kita bahas. atau apa gitu. Terus Orang ini sebagai apa? iya. Kenapa bisa ngumpulin data orang segitu banyaknya? Iya. Terus digunakan pinjam, terus pinjol. Pinjol, bukan pinjol, ya pinjam bank itu Pinjam loh, Mas. Lo boleh. Ya boleh lah. Ya kalau udah dibohongin Tapi kan nggak paspor dibawa. Dokumennya dibawa Ya kan dia. misalkan aku kurang begitu Pak, misalnya kan aku nggak pernah Teknisnya nggak tahu. pernah pinjem bank ya. Cuman yang aku tahu tuh ya misalkan aku yang pinjem bank, aku pakai data dia, aku bawa dia ke bank gitu kan bisa. Jadi dia kayak jadi saksinya. Kayak gitu kan. Oh, bisa. teman-teman yang jadi saksinya. Iya, kayak gitu. Tapi kan pakai data mereka. Oh, sayangnya korbannya belum pernah telepon saya. Tak tunggu ya. Korbannya telepon dengan saya ya. Kita Aku bisa laporin selesaikan juga itu. ke KJRI dan itu Nggak bisa. Nggak, kalau kasus itu kita tidak bisa. Tapi ketika kita tahu identitas dia itu di mana, tempat tinggal dengan majikan di mana, nggak tahu juga. kabarnya udah itu. ada Ah, yang itu bilang ke maksudnya. Macau, ada Maksudnya yang begini ke Mas Andro, kita tuh mau cari tahu Singapura. ini orang masih aktif menjadi pekerja migran atau dia udah di luar, hidup di luar gitu. Kan KJRI tahu. Maka dari itu kita masuklah minta tolong KJRI ini. Tapi ternyata ini data data individu. nggak bisa.
Oh. nggak bisa dibuka dari Ya berarti laporan kasus. Ya menurut mereka laporin Justru aja. karena aku suruh mereka buat laporan kan, mereka tuh males kan harus berhubungan dengan KJRI gitu loh. Berarti ini masalahnya adalah mereka malas berhubungan dengan KJRI. Ya sepertinya begitu malas berhubungan Karena dengan mindset KJRI. teman-teman itu Ribet. berhubungan dengan KJRI itu sama enggak. Oke, kalau ke polisi sudah pernah dicoba konsul polisi. Ke Indo mereka katanya langsung ke polisi Indo. Kalau di Hong Kong kan ada sekarang Enggak Ibu kayaknya mereka. konsul Ada, polisi. Kemarin itu ada. konsul Ibu Yuliana. polisi bilang Bu ada. Yuliana. Tahu. Udah. Telepon aku udah telepon juga sama Ibu Terus Yuliana. responnya? Ya, responnya Korbannya ya, suruh ngumpul. Korbannya suruh laporan sendiri, tapi merekanya yang males. Katanya enggak males hubungan sama itu. Paling juga enggak di itu. kayak ada trauma ya. Anak-anak trauma ya. Ya mungkin Enggak, sebentar gini. Yang terjadi menurut saya kalau dia lapor ke KJRI malas karena memang ya tadi sampean bilang moyong, ada mindset mereka sudah kalau iya, ke sana dan enggak. yang sulit itu ya merubah itu. Nah, mindset mereka ini. tapi kembali lagi, sekali lagi kita kan bukan siapa-siapa. Kalau Betul. cuman 1-2 orang, ya kalau kita bisa kumpulin 10 kan itu power. Mm-mm. Makanya kenapa sih kita harus main sosial media? Kenapa kita kumpulkan ke 10 orangnya untuk bercerita? Pernah kan nggak kasus penipuan haji? Oh Oh ya, ya, ada. Nah, itu kan laporan semua dan mukanya kelihatan semua. Memang kita tunjukin. Mm-mm. Nah, kalau yang utang itu juga laporannya semua ada, kita tunjukin, kan bisa jadi. Iya. Bisa jadi membantu. Kalau enggak ada 10 laporan ke 1 orang dan kita laporan, karena kalau uangnya yang dikeluarkan itu di bawah 50, small claim tribunal. Nah, kalau saya udah langsung teknis masuk ke sana. Anak-anak tuh yang nggak mau. Aku Nah, makanya gimana nggak ini pertanyaannya, ketika dia tidak mau, ya sekali lagi ketika dia tidak mau, kan bisa jadi mereka juga bagian dari sindikat. kurang tahu juga sih. Loh, enggak, logika, kalau dia dirugikan, lapor enggak? Ngamuk enggak? Marah enggak? Tapi dia diredam. Ya, tadi Kalau aku- dia nggak mau lapor, artinya dia jadi bagian. Makanya kenapa jumlahnya jadi banyak? Bisa nggak logikanya dimasukkan? Apa yang saya sampaikan make sense nggak? Masuk Nggak akal sih, nggak? mungkin mereka juga takut aja kan, karena ini kan juga masalah dengan data-data toh, artinya mereka kan sama dengan nggak pegang paspor nih, iya kan, terus mereka harus bikin lapor kayak gini, dan secara sadar mereka kan tahu kalau ini juga menyalahi aturan. Maksudnya paspor tuh kan sebenarnya bukan alat untuk dijadikan sebuah dokumen untuk pinjam uang. Iya. Nah, Jadi ya berarti seperti itu. maju mundur kena. iya, maksudnya seperti itu, Serba salah lah serba mereka. salah lah intinya. Ya, kalau menurut saya gini nih, kalau mendengar beberapa laporan pinjem duit terus gadein paspor, kalau saya bilang, ya itu sebenarnya paspor udah digadein itu bukan kesalahannya yang ngasih juga, Iyalah. ya kan? Makanya di situ lemah. Nah, tapi kenapa dia mau menggadekan paspornya? Ada kalimat, ada hal iming-iming yang pastinya membuat dia mau. Kalau ini aku masuk akal juga sih. Iya dong. Tapi Kalau katanya sih ada yang cerita memang dia tuh flexing sekali. Jadi Nah. memang di Indonesia tuh memang rumahnya sangat bagus, Lah. punya mobil. Lah, Terus makanya. sampai orang tuanya juga dibawa liburan pergi Pamer-pamer ke begitu, Hongkong. Nah. flexing. iPhone-nya berapa? Iya, gitu. maka- Jadi, karena flexing itu ya. Iya. Jadi kan orang percaya ya. jadi sekali lagi, Bu, kejahatan itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada celah. Karena ada kesempatan. Ada celah lah ya, ada Kata celah. Bang Nah, Nafi itu ya. nah celah itulah yang harus kita sebagai penggiat sosial media itu paham dari cerita. Bukan karena ada niat tapi ada kesempatan. Jadi ketika dia mengiyakan dan mau menyerahkan paspornya, boleh kan saya curiga ada komunikasi yang terjalin itu kayak gimana? Iya. Ada iming-iming model bagaimana? Sehingga dengan gampangnya dia memberikan paspor. Nah, yang saya lakukan adalah supaya hal itu tidak terjadi, mengedukasinya. Iya, edukasi teman-teman gitu. Iya. Ya kan, ya kita itu kalau menyelesaikan masalahnya, yang ada itu capek. Capek lah. Ya pasti kan, mengobati itu akan lebih berat daripada mencegah. Nah, saya berposisi untuk mencegah. Makanya orang-orang yang telepon saya hampir saya pastikan 75-80% dia yang baru mau menghadapi masalah. Harus kayak gimana ngatur strateginya. Makanya nggak seksi. Nggak seksi. Iya, orang nggak viral, orang nggak akan ngutip.
Iya kan, orang nggak akan ngutip. Tapi kalau yang diceritakan, udah aku ketipu, pasporku udah gadaikan 100 juta, tulis 100 juta karena gadai paspor. Viral, men. Nah, sekarang kita menjadi saya Captionnya dibikin nah, heboh saya ya. kalau saya melihat bagian kenapa Anda datang ke tempat saya, karena memang Anda peduli, bukan di viral. Iya kan? Orang-orang yang viral nggak mungkin datang nemuin saya, mencari saya bisa jadi mencari kalian. Karena saya nggak perlu mencari kalian, kalian datang sendiri. Artinya ada sesuatu yang menurut saya yang membawa sampean-sampean untuk datang ke sini. Kan saya sangat percaya orang yang datang ke tempat saya pasti orang pinter. Asik. Asik. Loh enggak, saya meyakini itu. Jadi orang datang itu kan pastinya berpikir kan, ngapain sih aku harus ke sana? Ngapain sih ke orang ini kan? Saya pede dong, boleh kan bicara Enggak, seperti itu? soalnya gini, kalau Gimana, berhadapan dengan dirimu kan harus berargumentasi tuh cukup nih. Lo enggak bener enggak? Hidup kita itu harus mikir enggak? Harus punya reason enggak? Iya. Terus menganalisa sesuatu itu kan harus detail juga. Kasian kan teman-teman ini, kebanyakan mereka tuh cuman suka uang aja gitu. Untuk berargumentasi sama dirimu tidak ada waktu. Mereka suka uang gitu ya. Kalimatnya luar biasa ya. Udah cilaka. Baru cari ya. Biasanya kan gitu ya. Iya. Jadi justru sinergi yang seperti ini yang saya mau. Jadi mau di TikTok, mau di YouTube, mau di Facebook, apapun platformnya, menurut saya sekali lagi pas. Jadi bagaimana makanya kan kita tidak bisa menjelaskan secara panjang di TikTok. Tapi setidaknya message yang tersampaikan itu orang jadi tahu. Itu aja kan. Jadi nyampein message. Kalau saya lebih dari message. Jadi sampai membuat seseorang itu mau berpikir. Iya. Nah, itu yang susah. Tujuan kan, Nah, ya. itu kan yang susah kan. Jadi nggak cuman yang penting viralnya aja Ah, gitu ya. oh iya. Tapi gini, I know. intinya dalam percakapan kita nih turut mencerdaskan begitu ya. Kalau dulu kan saya punya visi. Turut mencerdaskan anak bangsa. Itu Itu taman tujuannya bacaan, sih. taman bacaan. Ya aku pikir itu tujuannya si pesulap merah. Gila. Ini taman bacaan yang sekarang ini Udah harapannya gede-gede ya. mencerdaskan. Bukan mau bilang ini teman-teman kita bodoh, enggak. Enggak. Cuman lebih kepada 9-80% pekerja migran ini datang di sini cari uang. Ya. Gitu kan. Untuk hal-hal seperti ini Enggak perlu enggak terpikirkan. Terpikirkan. Jadi banyak untold story ya Yoi. yang tidak terceritakan. Yoi. Nah, kita naikin. Ya, seru ya. Seru. Ya, Sebenarnya masih banyak hal-hal yang seharusnya pekerja migran tuh bangga loh, Bro. Itu yang harus kita bukakan. Pekerja migran ini uangnya banyak loh, Bro. Gitu ya. Benar nggak sih? Ya makanya jadi objek. Yes. Objek penipuan. Yes. Gimana nih caranya? Objek morotin. Aduh. Aku tuh sampai Gimana. Ya omongin gimana. Sampai gimana? Oh. aku tuh udah sampai bilang bikin kayak gini captionnya. Ya boleh. Kalau kenal sama laki-laki jatuh cinta namanya kita Nah, ada ini di- pembahasan tentang love aja ya? Ya gitu. Ini Enggak apa-apa, campur kita. orang Campur jatuh ya. cinta, maksudnya gini ya. Tai kucing Kita- rasa coklat. Kita kan ada di rantau nih ya. Iya. Siap. Jadi pastinya kenalan kan pasti lewat media sosial. Nggak Ya, mungkin ya. ketemuan Yes, kan otomatis benar. karena ini kan Hong Kong juga sedikit sekali TKL ya. Ya tapi ya tolong dong jangan terlalu dibutakan sama cinta gitu loh. Kalau laki-laki udah ngomongin masalah uang udah langsung cut aja. Aku Iya. langsung gemesnya Iya, benar, gitu benar. ya. Langsung aku bilang kayak gitu, langsung cut aja. Bagaimana Anda? Iya, benar. Laki-laki kalau udah bicarakan uang, Uang cut aja itu laki-laki udah. kere tuh. Langsung. Laki-laki kere Waris udah catat. aku bilang gitu. Bukan. Gak usah mikirin yang ABCD udah lari Berarti aja sudah. berarti judulnya ini laki-laki kiri nanti. Iya. Karena ngomongin uang. Jangan bicarakan uang. Ya enggak kita sih baru sebenarnya kenal loh. itu kan bukan masalah kere atau berduit, itu kan modus kan. Iya. Mas. Itu kan modus penipuan kan. Mm-mm. Love scammer kan itu Iya, namanya. love scammer. Tapi kenapa juga masih banyak yang kena kan? Nah, Pemahaman lagi kembali kepada dasarnya bukan seperti itu. Kalau menurut aku pribadi itu semuanya karena kebutuhan sih, Kak. Kebutuhan. Gimana tuh? Kebutuhan. Jadi ada sebagian orang-orang tuh memang nggak begitu mendapatkan kasih sayang, nggak mendapatkan perhatian dan Kesepian, ibarat kesendirian. Gelas itu adalah gelas dia tuh kosong. Dan ada seseorang tuh yang ngasih sesuatu di gelas dia. Dia kan akhirnya Akhirnya merasa bucin. Nah, itu. Bucin dan kasih Dan uang saat, maksudnya. saat dia merasa gelasnya ada yang mengisi itu, ya udah dia kasih aja segalanya seperti itu ibaratnya. Atau kita aja yang udah nggak ada hati gitu ya untuk Kayak kita udah mati rasa kali.
Jadi, Ya seperti itulah. ya, Kalau jadi kebutuhan kebutuhannya, manusiawi iya, menurut bahwa aku diperhatikan, kebutuhan. Iya, bener. disayang. Manusiawi kan Mas itu. Iya, Manusiawi. ya makanya kalau butuh teman kan telepon 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 saya Andro. channel YouTube saya biar nggak ketipu. Oh iya betul. Lah ya bener kan? Iya benar. Kan saya nggak nipu. Rumah saya aja bisa didatengin kan, gimana mau Tapi nipu? kalau misalkan udah melibatkan perasaan tuh juga susah juga Iya, gitu. susah Orang juga yang lagi jatuh cinta dinasehatin tuh juga Dinasihatin sama percuma. aja itu. Benar-benar. Memang kalau mau ceritain tentang scammer love ini saya juga udah coba kan, ada juga dibahas. Dan sebenarnya aku YouTube kurang saya setuju juga kalau gitu. caption itu selalu mengaitkan itu TKW yang mudah ditipu. Sebenarnya aku sangat tidak setuju. Karena aku Nggak semuanya hampir, TKW. hampir setiap hari itu kan lihat berita di Hong Kong ya. Jadi sebenarnya mereka yang udah jadi manajer di Hong Kong, yang mereka kaya raya tuh mereka juga kena yang namanya love scammer. Jadi tuh nggak harus jadi TKW dulu, bisa dimodusin, bisa dikadalin kayak gitu loh. Makanya. Jadi siapapun yang punya celah, yang memang mungkin mereka punya kebutuhan di sisi itu, mereka butuh disayangi, diperhatikan, ya itu yang bisa kena gitu loh. Makanya bikin konten. Ini udah. Nanti Loh, ya kan from, terus ngomong kan? start from now lah ya. Terus ngomong. Jadi mereka kan nggak ada yang nemenin nih. Iya. Tapi begitu kita live, wah, ini live nemenin aku ngomong. Kalau zaman dulu kan radio, orang udah curhat di radio terus teleponnya diangkat kan Iya. seneng banget. Iya dulu. Nah kenapa nggak kita mainkan kan? Makanya kan yang kiri kanan sebelah itu kan live, ya kan? Kalau live terus ngomong, ya yang disapa, yang di live, ya kan seneng. Ya itu kan salah satu cara untuk mengurangi dan salah satu cara mendoktrin, ya kan? Atau salah satu cara memberikan gambaran mereka bahwa masih ada saya loh yang bisa kamu ajak ngomong dan kamu nggak akan merasa tertipu kalau dengan saya. Iya. Ya kan harus dimunculkan, harus ada manusianya. Makanya kan nggak cukup talent 1, 2, 3. Saya kan sudah pernah bilang, saya butuh 10, 20 manusia yang memang punya hati. Panggilan yang sama begitu. Yang punya konsep dalam hidupnya bahwa gimana sih supaya hidupku itu punya nilai. Ya walaupun sekedar aku nggak ngasih duit tapi membuat mereka jadi nyaman, membuat mereka bisa jadi berpikir supaya tidak Karena ditipu. berkat itu kan nggak semuanya harus dinilai dengan uang. Nah, kan dari situ makanya satu sisi satu hal kalau memang concern di bagian TikTok, nah ada live di TikToknya ya live aja di TikToknya. Terus bikin schedule, bikin apa yang memang sampai ada timing di sana sehingga semua apa yang ingin disampaikan sama mereka keluar setidaknya membuat mereka ngerasa ada yang dengerin. Ya kan? Nah, kalau di SMS, ya begitu masuk SMS sampai 8.000, coba apa enggak kepala kita yang pusing? Ya kan? Belum lagi tanggung jawab dengan majikan. Makanya kan saya bilang, ya, kita itu tidak perlu nyari pejabat. Tapi jadilah pengusaha yang sukses dulu, maka pejabat akan nyari kita. Masuk. Jadi masuk. ya kan karena begini loh, sekali lagi mereka adalah orang-orang yang ketika masuk di dalam birokrasi di situ, itu yang mereka cari apa? Apakah pengabdian? Nonsen dong. Anda sudah melihat semuanya pada fakta dan kenyataannya. Kenapa saya bicara seperti itu juga? Karena kita sendiri aja dari negara kita kan pergi. Kita kan pergi nih. Kenapa pergi? Karena kita merasa nilai dan harga kita di sana nggak ada. Rendah. Rendah, bukan nggak ada rendah ya. Nilai bukan rendah ya. rendah. Tapi begitu di sini ada kan harganya. Begitu di sini direndahkan. Di sana rendah, begitu nyampe sini direndahkan. Kan langsung deh nyungsep. Astaga. Maaf. Makanya kan artinya ketika kita sudah seperti itu kan cannot compromise. Jadi kita nggak bisa kompromi dengan dia. Makanya kita mesti bangun. Di sosial media itu kita bangun, ya kan? Setelah dibangun ada impact yang diberikan kepada teman-teman. Makanya kenapa saya juga kadang-kadang untuk supaya nge-refresh ada hiburan, nyanyi, karaoke, semua. Itu agar life balance. Iyalah, haruslah. Ya kan, makanya tetapi kembali lagi mereka sudah tidak bisa memikirkan hiburan, sesuatu yang dia pikirkan. Hidupnya hanya kalau aku libur ya duduk nongkrong, makan,
habis itu pulang lagi ngadepin majikan. Rutinitas yang harus kita breakdown, yang harus kita patahkan bahwa kalian itu bisa ngelakuin apa saja. Kalau kita kembali lagi tadi yang kayak love scammer itu ya, kenapa anak-anak sampai teman-teman kita sampai sebucin-bucin itu? Mungkin karena tidak bisa memanajemen perasaan gitu, Mas Andro. Kan ini kita teman-teman pada dasarnya nih, kita nih kesepian. Mereka kayak tidak mau merasa bergaul sendiri, juga sih sama iya. orang. Merasa sendiri, tiba-tiba ada laki-laki yang memberikan kasih sayang. Pangeran berkuda dengan datang, Dengan gagahnya I love you, ceklek. baby, gitu kayak Aku kak capek naik kuda, aku naik kamu gimana gitu ya? iya, kayak SMS itu, WA itu kosong loh, kalau nggak itu aduh gimana gitu ya. Jadi I love you baby, what are you Tapi doing? kebanyakan gitu kan kan. biasanya kan tuh yang udah mohon maaf usianya udah agak itu ya, agak tua. Yang gitu. tua ya, kayak kita begini maksudnya. Iya kamu lah, aku bukan. Mohon maaf nih, belum tua nih. Mereka mungkin kayak puber kedua mungkin. Mungkin ya. Iya, dipikirnya adalah ada seseorang yang nggak bisa masuk dengan muka saya yang pas-pasan, muka saya yang seperti ini kok Aku lihat masuk. loh di TikTok itu yang viral-viral kan, cantik-cantik loh, masih muda loh. Ya kan Kok itu foto, bucin-bucin? kan foto TikTok. Anda tahu filternya sampai sejauh mana? Tahu sih. Hah? Iya kan? Kalau YouTube mana ada? Iya. Kalau Aku pernah itu waktu libur, waktu yang aku bikin di TikTok yang viral juga itu, aku tuh ketemu sama mbak-mbak Indonesia, dia tuh kayak orang bingung kayak gitu, apa ya bahasanya? kalau bingung, Kayak bingung gitu loh, aku mau nyebrang linglung, jalan. linglung. Linglung, oke linglung. bukan lingling ya? Oh, bukan. Ini saya. Jadi saya waktu mau nyebrang jalan, aku ketemu sama mbak itu, terus aku sama mbak mau kemana? Aku pikir dia bingung jalan, jadi mau ke MT Rayo, ikut sama aku anterin kayak gitu ya. Terus ternyata dia tuh bingung mau apa. Langsung to the point nih, aku nih orang apa? Stranger ya, aku tuh orang asing Iya, yang betul. nggak dia kenal, tiba-tiba dia berani loh tanya aku mau pinjam uang loh. Waduh, aku kaget juga nih. Ternyata dia itu sedang ditelepon terus sama orang, disuruh kirim transferan. Jadi dia tuh lagi pacaran sama orang, terus orangnya itu ketangkep nusulin dia pergi ke Hong Kong, ya kan? Terus dia tuh lagi ketangkep polisi ceritanya. Dramanya itu, Iya, dramanya. Nah, terus saudaranya si yang ketangkep polisi ini tuh ngubungin mbaknya ini, minta tolong suruh Transfer. nebusin, transfer uang buat nebus pacarnya ini yang ada di kantor polisi. Kayak gitu. Terus aku bilang, "Mbak, itu penipuan loh," aku gitu. Dia tuh nggak percaya. Karena apa? Karena yang menipu itu dia nelpon terus Mas, nggak berhenti loh. Aku sampai bilang, "Mbak, taruh Mbak HP-mu itu, Mbak. Itu penipuan. Sini HP-mu kasih aku." Aku sampai bilang kayak gitu loh. Terus dianya? Dianya tuh tetap kayak orang bingung kayak gitu. kok bisa ya? Terus aku aja dia gini, udah Mbak kamu udah sarapan belum? Dia bilang belum. Ayo ke McDonald, aku aja ke McDonald, aku aja makan kan. Terus? Dia habis itu tuh ini loh Mbak gimana, dia tuh sekarang ada di penjara. Mbak itu penipuan, itu bohong lah gitu ya. Terus langsung itu yang mbaknya itu bilang kayak gini, enggak Mbak, enggak, dia tuh udah beliin aku tanah lah gini-gini. Tapi dia ngakunya jadi dia sama ini tuh udah kirim uang pulang ke Indonesia, udah dibeliin tanah, tapi kan nggak tahu itu dibeliin tanah atau enggak, ya kan, udah pacaran lama kan. Terus dia nusulin ke Hong Kong, mau ketemu sama mbaknya itu, ternyata ditangkap polisi katanya. Terus yang si B, yang akun yang kedua ini, yang sindikat, ngaku jadi sindikat ya. ini kan sindikat. Nah, mungkin ini kelompok. 1 orang atau 2 orang, tapi kan mereka 5 orang. Iya, nggak tahu. 5 orang. Soalnya nelpon terus nggak ada berhentinya. Jadi orang itu kalau ditelepon terus-terusan ya, HP 2 tuh telepon semuanya. Apalagi ya. lagi bucin kan? Bingung. Lagi bucin takut Iya. nih. ini bisa 5 orang, jadi yang pertama yang jadi pacarnya, yang kedua jadi tante atau siapanya, Iya. yang 2 ada di Hong Kong. Nggak tahu. Yang nyari mangsa. Enggak. Kita telaah. Hmm. Kenapa sampai sedemikian rupa? Bahkan ada yang sampai dia tahu aktivitasnya A sampai B, C. Iya, dia aja sampai emailnya dikasihkan loh. Loh, Jadi HP-nya dia ya kan? sampai email aja dikasih. Berarti ini kan sindikatnya nggak cuma 1 orang. Kayak gitu. Ya, bisa jadi teman dekatnya juga bisa jadi bagian dari juga sindikat. ya. Iya Sampai dong. aku tuh kayak gini, Mbak, gini aja deh. Mbak itu penipuan, sudah putus sama pacarmu itu penipuan. Gini aja, ayo tak belikan kartu gitu. Dia kan nggak punya uang sama sekali katanya. Astaga. Sampai aku belikan kartu, sudah aku ganti kartunya. Itu kan yang juga di viral waktu di Facebook. Ya, ini contoh yang sama di Facebook, terus bengong gini, terus direkam sama temennya. Mbak ini utang. Berjalan. Kan ada, terus di Taman Weifu kan juga ada tuh. Masa sih aku Mak nggak tua. lihat itu? Ya, maksud saya ini kan sama. Sama ya.
Maksudnya dengan karakteristik yang sama. Iya itu. Nah, jadi makanya kita harus getol gimana caranya menghalau kesepian. Bagaimana bahagia dengan diri sendiri. Iya. Iya, benar. Makanya itu, sudah aku ganti nomornya tapi kayaknya itu CLBK lagi sama yang ini. Sudah terserahlah. Tai kucing rasa coklat katamu. Iya. Ya ada sesuatu yang sudah kita lakukan selesai karena dia sudah tidak bisa lagi, daripada energi kita habis kan kita skip lagi. Udah biarkan itu di situ kan. Yang terpenting adalah kita sudah memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan kan. Aku udah kayak gitu aja mikirnya. Iya, Maksudnya itu udah bukan so urusan simple. aku, yang penting aku udah bantu Tapi ini terjadi kan gitu Iya, loh. Ini gitu. dan ini akan sering lagi akan terjadi lagi. Iya, Kemungkinan aku nggak tahu, aku sering sekali bertemu yang seperti ini dan itu tuh kayak apa ya, Tuhan yang bawa jalan Iya. ya. Loh ya, karena Maksudnya sampean bukan aku ya karena sampean orang baik. Nggak tahu ya. Sampai majikanku tuh bilang seperti ini. Lemo kem hoa. Dia maksudnya kamu jangan terlalu baik. Baik. Aku takut ada orang yang memanfaatkan kamu gitu. Duh. Bosku tuh takut sekali. Loh, iya hidup itu kan memanfaatkan dan dimanfaatkan. Iya memang sih. Kalau nggak Itu dimanfaatin hidup. ya memanfaatkan Nah, ya. hidup itu begitu. Tinggal bagaimana cara memanfaatkannya dan bagaimana cara dimanfaatkannya. Iya. Apakah masih dalam koridor? Koridor yang Yang benar. Nah, kalau yang itu tadi kan sudah di luar ambang batas nalar. Iya. Nah, kalau majikan sampean kan menceritakan berarti sebenarnya justru orang-orang yang baik itu diketemukannya dengan hal yang buruk-buruk Ya itu. supaya yang buruk itu dirubah menjadi baik. Ya, tapi ya namanya Lu nggak juga- bener nggak? Bener sih, tapi kita kan namanya manusia ya. Jangan benar-benar aja ya. Kamu dari tadi ngomong ke benar-benar aja gitu loh. Saya lagi mengamati begitu karena memang kan itu bagiannya dia. Itu sering ngobrol kalau Pokoknya yang masalah-masalah love gini. scammer itu banyak Love sekali yang scammer dia hubungin aku. Tapi Sering cuman orang aku bilang nggak- love scammer. tapi aku nggak banyak bikin konten sih yang ini. Maksudnya kan ini udah banyak orang tahu gitu loh. Menurut aku jadi kayak nggak tak bikinin konten sih. Iya, makanya saya tuh sering bilang juga ke teman-teman bahwa jangan terlalu bucin Ya. Kan dalam hidup oke, ini. oke. Dorang tuh bucin. Oke, tapi kan Mana dong? tapi kan gini. Iya. Kan kita nggak hanya bisa cuman jangan bucin. Nah, terus Kan nggak bisa cuman begitu. Iya kan? iya. Yang jelas itu supaya mereka tidak masuk taraf kebucin. Ada harus sesuatu yang disumpelin di telinga mereka dan dia dengar tiap hari dong. Ya, harus banyak. Iya kan bener kan? belajar. Ya nggak harus nonton konten kita. Iya, harus nonton. Loh iya lo bener nggak? Iya, benar. Ya itu yang dikampanyekan. Biar kalau kalian juga mau argumentasi sama kita, kok saya ini sering bucin, silakan hubungi. Jadi boleh ketika tidak terima boleh. Jadi sebenarnya kurangnya ya sekali lagi orang-orang yang memperhatikan mereka. Iya, kebutuhannya. Ya, kurang. Nah, untuk menutupi ya kebutuhan yang 180.000 PMI, iya kan? Media apa yang tepat? Itu kita harus masuk ke media itu dan Anda semuanya masuk. Sebenarnya sih biar nggak bucin ya, ini karena ya ini udah tua nih pengalaman nih. Yang udah mendengarkan Ya. dulu. Mendengarkan dulu gitu. Gimana self love-nya gitu. Maksudnya kita lebih mencintai diri kita. Kalau nggak ada orang cinta kita buatlah cinta kita sendiri begitu. Justru nomor satu tuh memang harus cinta diri kita sendiri Iya. dulu sebelum kita mencintai orang lain kan. Effort diri kita sendiri. Kalau begitu. saya bukan mencintai diri kita, Gimana? selesai dengan diri kita. Yes, bisa. Yes, Selesai gitu. Bukan cinta. Tapi kalau kita sudah bisa selesai itu gimana sih? Selesai itu self accepted. Jadi kita itu harus menerima. Hidup ini kita itu siapa dan bagaimana dan mau kemana. Yes. Tahu tujuan lah. Makanya kan. Nah, makanya harus self accepted dulu. Saya ini siapa, saya di mana, saya ngapain, saya mau apa di sini. Nah, itu Iya, benar. Itu pelajaran filsafat yang mendasar. Jadi kalau kita belajar filsafat, pertanyaannya Ya, sederhana. semoga aja ini teman-teman masuk ya. Ya, begitu. gini, kalau masuk dan nggak masuk, saya besok bikin lagi. Biar masuk. Iya, lusa bikin lagi. Lusa bikin Minggu lagi, ya. depan bikin lagi. Kayak itu saya. Jadi saya tidak terpatok atas lu bisa terima nggak dengan apa yang saya omongin. Lu merasa bener nggak apa yang saya omongin. Saya nggak sebatas di situ.
tapi sebatas bagaimana saya hidup itu punya nilai di mata orang lain. Punya tujuan lah. Ya, kan yang susah kan itu. Kan yang terjadi aku ini cuman pembantu. Ya kan? Itu Arah omongan Anda itu kan kayak gitu. Saya nggak suka. Kita kan cuma pembantu di negeri orang atau apa sadar Dan kita diri. harus nurut. Dengar, ada yang saya nggak setuju tuh yang kita nih harus sadar diri. Terlalu Kita merendahkan tahu, diri ya. Jangan terlalu merendahkan diri. Intinya begini, kalau kita lagi kerja, kita kerjakan pekerjaan kita. Habis itu ya sudah, ini diri kita. Jangan terlalu, kita kan cuma pembantu, sadar diri. Apalagi ada youtuber juga yang, mbak sadar diri kalian tuh, itu nggak mengedukasi buat saya. Saya pernah nggak bicara seperti itu? Tahu ya, Jadi lupa. lebih kali. kayak jadi kayak kalau digini Lebih tuh kayak merendahkan. Saya nggak pernah, tapi ada komentar itu tentang sadar diri dong. Aku nggak. Sebenarnya sadar diri itu bukan begitu Iya, maksudnya. bukan begitu konsepnya. Konsepnya kan bukan kita harus nurut, bukan apa, tapi menempatkan sesuatu pada porsinya. Yes. Nah, itu baru disebut sadar diri. betul itu. Nah, makanya Tapi kan bukan untuk kayak diri sendiri tuh jadi kayak merasa lebih rendah Iya. ya. nah, Kalau kita urusan di majikan, ini contoh urusan majikan, kita melakukan pekerjaan kita sesuai shopnya ya. nah, Kita udah kerja, apa yang majikan ngomong ya udah. Di luar itu ini diri kita nih berharga gitu. Jangan selalu ini kita kan cuma pembantu ngapain? Aduh, dalam hati ini yang berarti dikerjakan dari berarti dulu. tidak ada pembinaan mental dong. Nggak ada, ini tugasnya LPK sih sebenarnya. Ini gimana nih Mas Bro? Angkat bicara. LPK juga ini penting untuk menyadari. Ya nanti kita bikin LPK kan. Iya. Amin. Kita bikin PT serius sekalian. Serius loh Serius kalau gimana? ya. Iya, ayo ya. gas. Loh, kan sudah saya omongin. Lebih Kita kepada kita bisa membantu ini mereka. panjang banget ini nanti durasinya ini. Loh enggak, kan kita ngobrol bisa langsung di-cut. Enggak Maksudnya menjadi ini part-partnya ini Loh, ada ini kan. nggak menjadi persoalan, Nggak tetapi apa-apa ya. tapi ketika makanya basic di awal saya dulu juga pernah ngomong, setelah kita bisa bikin agent, setelah kita ada di sosial media, setelah influencer, selanjutnya ketika kita tidak bisa menjadi bagian dari pemerintah, setidaknya kita kan jadi bagian swastanya. Yes. Ya kan? Kalau ketika kita swastanya di situ kan kita bisa mengkolaborasikan antara aturan pemerintah dengan kita yang tidak melulu soal cuan. Iya. Ya kan? Nah, selama ini kan PT yang zero cost pun ada. Ada. Ya ada, kan ada toh. Nah, karena dia sudah bisa mensinkronkan antara yang di Hong Kong dan yang di Indonesia. Tapi itu pun tidak semerta-merta 100%. Ada juga ya wajar lah menurut Ya, saya maksud saya begini, 10-20%. Yes. Gimana coaching mereka nih datang ke negara penempatan dengan mental yang udah diasah begitu. Ya makanya kita bikin konten. Harus di-share yang banyak. Aku bingung. Kemarin udah ingin ke aku, Kak, aku pengen nih kerja ke Hong Kong. Tapi aku tuh orangnya nangisan. Terus aku belum pernah kerja ikut orang. Bingung. Apalagi terus tanya kayak gini, gimana ya Kak biar bisa kuat mental gitu. Aku belum jawab dia. Aku masih gimana ini jawabnya? Nggak usah bingung. Ada sesuatu yang nggak bisa dijawab sama ke WhatsApp sampean, share aja link saya, selesai. Anda kan nggak ikut mikir. Yaudah nanti aku Lah, kan itu sinergi kan. Iya. Kan tidak ada di dalam benak sampean nanti kayak keenakan si Sandro, kan nggak begitu Oh kan. iya betul. Nah, Aku bikin pusing dia juga lah ya. Berbagi masalah. Loh, ya, nggak ada masalah. Bagi saya masalah itu mendewasakan diri kita. Itu kalau saya loh ya. Nggak tahu kalau Anda berdua. Iya. Kalau saya masalah itu mendewasakan kita. Sama ya. benar. Kita kan juga Masalah itu menaikkan level kita. Level up. Lebih Itu belajar. saya. Makanya Pelajaran, kenapa? kan? Makanya kenapa saya begitu dihantam banyak masalah? Ya senyum aja. Anda pun juga sama kan? Ketika dihantam sebuah masalah, ini kans ya. Ini peluang saya. Jadi ketika tidak kooperatif pejabatnya, Anda tantrum kan? Benar. Tantrum dong. ya tapi aku tantrumnya cuma diam aja itu. Kita kembali lagi. Jarinya enggak Saudara-saudara. Kita Jadi, akan kembali lagi kayak- tentang Kayak normatif ya. Sesuatu yang mereka sampaikan sangat normatif sekali ya. dari Padahal love scammer sampai tantruman. jadi dalam kehidupan itu memang butuh orang-orang baik kayak kalian, bukan kayak saya gitu. Ya, Anda baik. Anda sampai
Ya kan nggak boleh ngomong sendiri. Nggak boleh kan? Kan nggak boleh ngomong sendiri. Ya. Kan? Betul. Udah ada YouTuber yang engkau angkat ya sekarang Loh. maksudnya. Kemarin itu bukan yang pertama. Sebenarnya menjadi presiden YouTuber Hongkong itu. Bukan justru Anda akan merasa baik ketika Anda mengangkat orang lain jadi lebih baik dari sebelumnya kan. Yes. Jadi bukan buat kita sendiri. Kan begitu konsepnya. The greatest leader is create new leaders. Benar. Bukan meng-create follower. Ya. Ya kan? Saya kan nggak meng-create follower. Saya meng-create Anda ini supaya bersuara toh. Lebih bersuara, Nah, kalau ada yang satu kemarin naik, itu bukan yang pertama. Sudah ada duluan yang pertama. Yang sudah 100K. Ada 2 orang. Dan ada ini menyusul lagi yang sudah sebulannya bisa dia merasakan 5-6 juta. Tapi kan tidak di bidang memperjuangkan teman-teman. Masak-masak Yang dua masak bikin kue, yang satunya baca tarot. Baca apa? Baca tarot kartu. Oh. Udah 20K subscribernya. Uangnya udah sering disampaikan. Ya saya kan seneng. Jadi menurut saya Dapat bagian nggak tapi? kenapa? Dapat, jelas saya dapatnya dari pusat tapi. Oh. Bukan dari dia. Loh ya Itu benar. malah nggak. Nah, kan itu yang itu kan yang jadi beda. Makanya kan beberapa kali kesempatan datang, bahkan saya mau mati aja dihidupkan lagi. Dia kan baru operasi. Saya mau mati dihidupkan lagi. Ya itu kan bantuan dari pusat. Iya, bantuan pusat itu yang nggak ternilai. Ya, yang nggak semua orang bisa meyakini kan. Yes. Jadi nilainya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang harus kita lakukan, kita nggak perlu muluk-muluk ya kan. Tapi ya sudah, buat aja terus konten. Sampai kemana nanti konten itu akan lewat. Dan sekali lagi kalau pingin pemahaman yang matang, itu jangan yang sebentar. It's okay. TikTok kan ada yang sampai 16 menit kan. Ada, 10 menit ada. Ya 16 ada, yang paling panjang 10 menit. 10 menit. Nah itu mampatkan. 10 menit itu mampatkan kita untuk berbicara apa yang ingin kita keluarin di isi kepala. Kayak tadi, Mbak tolonglah Mbak, mengertilah, jangan bucin. Ya itu kan dalam durasi 10 menit. Walaupun that is nggak akan viral. Saya make sure itu pasti nggak akan viral. Tapi selipin itu di tengah. Nah, kalau algoritmanya TikTok, iya, dia akan bahkan yang itu nanti, yang message positif sampean itu bisa di algoritmanya YouTube nanti, di algoritmanya TikTok itu bisa nggak sengaja kelempar juga. Kan kita nggak ngerti. Yang penting Anda buat. Apa yang ada di benak kita keluarin. Kan dari kemarin aku udah ngomong, keluarin aja. Terlepas mau dipakai dan enggak sama mereka, itu sudah bukan urusan kita. Itu ranahnya Tuhan. Iya. Yang nggak bisa gitu loh, ya kan? Ya. Nah, ini posisi dengan kayak begitu, saya yakin kok uang itu ngikuti. Uang itu udah ngincer kita, rezeki itu udah ngincer kita, teman udah ngincer kita. Dengan kita ngelit diri kita, meng-create diri kita untuk ini lo value-ku. Nah, buat teman-teman, jadi ini sekali lagi nggak cukup ya, 1, 2, 3, 10. Yang kayak gini nih model-modelnya. Bukan kayak saya gitu. Yang kayak Anda gitu loh, bukan kayak saya, karena ini di channel saya. Jadi ya itu yang intinya adalah kita mesti memainkan peran kita yang sederhana, yang kita mampu dan yang kita bisa. Oh, sampai yang satu udah full. Masih ada 2, oke fine, nggak ada masalah. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Pesan yang terjadi itu tadi ya. Wah, sejam ya udah ya. Iya, jadi seru kan, makanya. Seru. Makanya kalau memang ada timing di hari apa yang kita bisa berkumpul untuk bikin, saya already done. Zoom saya sudah siap, ya kan. Tapi kalau tetap asik dengan caranya masing-masing, nggak apa-apa. Yang penting konsisten. Kan ceritanya di situ. Nggak menjadi sebuah persoalan apapun karakter medianya. Tapi ketika ngomong banyak kayak gini terus pendengarnya juga nonton kan beda nilainya. Oh, gabungan. Berarti mencari orang,
yang satu mencari orang, yang satu bantuin kalau break kontrak, ya kan? Iya. Yang satu ya nggak seksi. Apa itu nggak seksi? Nggak, Nggak seksi. informasi yang kita bikin kan, yang saya bikin itu nggak seksi. Tapi doesn't matter, nggak penting buat saya untuk bisa. Nggak suka yang seksi-seksi yang lalu mengumbar-umbar apa itu. Iya. Loh, enggak, karena nalar dan cara berpikir kita dan penonton kita dan yang kena permasalahan kita adalah orang-orang yang hanya melihat sesuatu seksi. Iya kan? Karena apa? Kita tidak ada saingannya. Konten itu tidak ada yang menyaingi. Kalau kita kasih banyak terus kita sering collab yang satu ke sini, lama-lama kan algoritmanya kesebar tuh. Yang dari TikTok geser ke YouTube, yang dari YouTube bisa juga pingin sederhana yang geser ke TikTok, geser ke Reel. Artinya kan yang kita munculkan itu kan profiling yang bikin. Bukan isi sosial medianya. Betul. Nah, jadi bagi saya sih itu. Makanya saya nggak berhenti. Anda ngajak teman yang positif lagi, ayo. Nanti ada yang positif lagi, ayo. Saya selalu. Siapa? Kita mau ajak siapa? Nggak ada lagi ya. Yat Isam kan dia udah ada channel sendiri kan. Ya kan kalau yang sudah established ya biarkan. Tapi ketika melihat gelagat, ya kan, ditengok melihat gelagat, kok ini effortnya luar biasa juga. Effort siapa? Ya maksudnya somebody, seseorang. Anda ngelihat. Nah, ketika yang punya potensi, potensi untuk bisa maju bersama gitu. Jadi pengembangan diri yang kita sampaikan ke dia itu personal branding. Ini yang selalu ingin saya bawa. Sampean punya personal branding dengan karakter bisa membantu, bisa menghubungkan dengan sosial media sampean gunakan untuk mencari sesuatu yang nggak ketemu. Itu kan power. Karena power is responsibility bagi saya. Kekuatan yang diberikan kita itu tanggung jawab. Kita mau bawa kemana? Saya senang. Sekali lagi kalian datang itu saya senang. Bahkan ketika memang ada momen kalian bisa ngobrol bareng, ya it's okay, nggak harus ke sini. Ya kebetulan karena saya punya tempat kan, intinya di sana aja. Tapi ketika di sosial media kita langsung dimainkan, ya mungkin saya masuk ke TikTok, atau masuk ke Facebook saya, atau ke Reel siapa, atau di channel siapa. Oke, kan kita gabungkan. Jadi biar ke penonton kita itu tahu bahwa oh ada something ya. Selain ada mie sedap ternyata ada Indomie. Ada yang lain lagi. Ada Sarimi. Ada gitu. sebelah. Ada sebelah itu Ternyata sebelah ya. kan enak juga gitu loh. Maksud saya seru. Berarti kembali. Jadi maksudnya gini Mas Andro, konten kita tuh nggak berbicara tentang yang viral-viral, yang dihutangi terus kita main, tapi kepada edukasi. Nah, gimana nih caranya pekerja migran tuh harus berkembang dalam arti manajemen perasaan, apalagi yang tentang love scammer tuh merasa sendiri dan lain-lain. Ya mungkin teman-teman yang takut ke KJRI, ada si Mbak Lingling, ada saya, ada Mas Andro, gimana tuh kita menghandle gitu. Kalau kalian kayak takutlah untuk ada sesuatu yang ingin saya sharing tentang majikan tapi takut langsung ke KJRI, silakan ke kita, iya kan? Untuk kita sama-sama bisa bantulah begitu. Banyak kan yang nggak tahu kayak gitu. Saling melengkapi ya, begitu. Jadi nggak harus lagi nanti kalau di konten sebelah kita diviralin takut atau gimana. Kalau kita tergantung kan Mas Andro. Ini mau dinaikkan nggak? Kalau nggak dinaikkan nggak apa-apa, jangan gitu. Sekarang ini loh, kalau ini cara pandang saya ya, viral dan tidak. Iya kan, cerita itu kan tergantung siapa yang mau cerita. Iya. Nah kalau kalian yang ingin kalian ceritakan adalah seluruh persoalan rumah tangga kalian dan kalian naikkan di atas, kan saya selalu bilang, Mbak ini saya hanya dengar dari sisi sampean loh ya. Saya tidak bisa dengar dari sisi sebelah. Jadi kemungkinan kalau saya tidak judgement dan justifikasi dia yang benar. Sik Mbak, kenapa kok terjadi seperti itu sama sampean? Kalau cerita ke saya loh ya. Jadi kadang-kadang orang cerita itu bukan hanya ingin
ingin keluh kesah, tapi dia minta dibenarkan. Iya. Tapi Ya. ada juga yang cerita tuh hanya mencari tempat pendengar. Perlindungan. Pendengar aja. Iya. Iya, nggak apa-apa. Butuh solusi. Iya. Cuma butuh tempat biar Aku lost, aku cerita lega, seperti ini. dan dunia tahu biar. Udah Nah, gitu. biar dunia tahu. Sebenarnya dia nggak mau apa-apa. Lah, Cuma iya, pengen didengar aja. iya, iya nggak apa-apa. Makanya Ada kan juga. kembali lagi. Dan itu harus pinter-pinternya kita ngerti apa tujuan ini orang gitu. Nah, dan dia bisa memilih kalau dia mau pingin simpan rapi-rapi masalahnya, ya nggak mungkin telepon sama YouTuber. Kalau saya WA aja yang sama dari Mbak Lingling. Interminute, Kalau apa? Kalau nggak mau diceritakan, Oh, ya kan? iya. Makanya yang di WA sampean, iya kan? Nah kalau ke saya kan pasti saya naik kan? Kalau saya teman-teman tuh dari mereka di Interminute pulang proses lagi sampai saat ini masih ada di WA. KC ini gimana? Ini gimana? Kehidupan kalian saya handle terus. Loh, iya, karena sekali lagi di mana bahwa orang itu seneng kalau disuapin. Sampai udah Interminute, Nggak mau udah ambil proses sendiri. lagi, Ah. Nggak mau ambil sendiri. Nah. Dan kata gini, nggak mau cari tahu sendiri. Iya. Aduh, Nggak itu, mau belajar. lah itu kan tabiat. Padahal kalau mau cari tahu itu kan ya sekarang Banyak. Google itu apa sih yang nggak bisa Iya. dicari? Iya, Tapi banyak. kan enak tanya, ibarat kata Mas Andro, ini ada mie rebus tolong bikinin dong, gitu kan? Heeh. Iya. Lebih enak gitu kan? Heeh. Daripada aku yang harus masak sendiri. Makanya kan aku selalu bilang, tolong jangan disebutkan nama dan identitas Anda dan siapapun dalam percakapan ini. Akhirnya kan sebenarnya dia nyuruh rebusin si mie tadi. Kalau nyuruh rebusin si mie kan saya bertanya, kenapa kamu nggak mau ngerebus sendiri? Kenapa nggak kamu nyiapin sendiri? Kan yang saya jadi tanya. Akhirnya kalau orang nonton konten saya dan dia berasa pingin disuapin, dimaki-maki sendiri sama subscriber saya. Diadili sendiri kan. Kan gitu ceritanya. Tapi kalau dia bisa, kalau hal yang sepele dimasak ya sudah. Tapi kembali lagi saya selalu menghargai kemampuan setiap individu kan tidak sama. Iya, betul. Jadi kadang saya harus mengulang penjelasan itu sama. sampai 100 kali pun bagi saya tidak keberatan. Aku jujur ya, kalau aku tuh kalau untuk menjelaskan sesuatu yang aku jelasin sekali gitu nggak paham tuh aku udah males. Ya udah kasih ke saya kan Karena selesai. aku itu nggak itu ya. Kan enak. Ibaratnya sampai cuci, nggak bersih, lempar ke saya. Udah gitu. Biar sama saya sobek-sobek sekalian. Kan beres tuh. Aku orangnya nggak itu, nggak sabar kalau harus yang menjelaskan secara detail kayak gitu. Makanya Anda harus berbagi aja. kepada saya. Makanya Anda masuk ke TikTok. Makanya Anda dia- bukan YouTuber. makanya dia kemarin kan nggak bisa masuk di KJ, maksudnya staf KJRI Rika. Ini gimana nih? Saya yang tantrum. Dioper. Saya yang naik. Ya nggak apa-apa, bagus kan. Artinya kan ya ketika nanti itu kan knowledge, itu kan pengetahuan yang setidaknya untuk membangun personal branding sampean itu juga bisa masuk nanti ke depannya. Kalau sampean ngerasa bahwa ya karena apa? Kepercayaan diri. Bisa jadi malas tak jelasin berkali-kali, tapi begitu sampean bisa menjelaskan dan mereka bisa menerima, itu kan jadi dopamin. Oh, aku belajar lagi itu besok menjelasin. Nah, untuk bisa menjelaskan, ya kan, harus ada sesuatu yang kita masukkan. Kan nggak mungkin kita kasih terus nggak ada yang dimasukin. Iya. Paham kan? Paham. Nah kan, berarti apa yang harus kita masukin? Nah itu Anda sendiri yang tahu kebutuhannya. Kalau saya jelas ngaji filsafat saya dengerin, motivasi saya dengerin, psikis dan mental saya dengerin, terus hari-hari begini, hari-hari di masa ini, orang-orang yang tidak melek dengan digitalisasi, kan saya ngelihat dari banyaknya yang masuk, ketika ini dikeluarin ini nggak habis-habis karena yang masuk juga banyak. Iya, benar. Yang jadi habis kan karena nggak ada yang masuk terus dikeluarin semua. Matilah. Nah itu balance-nya sebagai seorang influencer yang bisa menyelesaikan persoalan. Dia harus banyak melihat dari sisi. Banyak mencari juga ya. Nah terus kadang-kadang ada yang bersikap enak. Kamu kan nggak kerja di majikan katanya. Kamu sudah nyaman, hidupmu sudah begini, tidak ada batasan. Kata siapa? Lah kalau dikasih penyakit jantung terus tewas. Gak bisa, hidup itu disamaratakan. Tapi dari dalam diri kita sendiri nih, apa yang sebenarnya sesuatu yang saya butuhkan itu yang tahu kan Anda sendiri kan. Benar. Saya kan nggak tahu.
sebenarnya lebih kepada memanajemen perasaan. Atau gimana tuh? Ya tadi Biar selesai dengan diri Anda sendiri. Itu sesederhana bahasanya. Jadi selesai dengan diri, mencintai diri kemudian ya. loh, maksudnya. automatically seseorang yang sudah selesai itu akan dia mencintai akan. gitu ya, Nah, dirinya. ketika seseorang bisa mencintai dirinya, meyakini dirinya, narsisistiknya muncul, materialismenya juga muncul, maka orang itu bisa share. Iya, Percaya dirinya muncul sehingga dia bisa berbagi. bisa berbagi. Nah, sekarang bagaimana meng-create orang-orang itu selesai dengan dirinya? Yes. Ya kan? Kalau selesai dengan dirinya kan nggak mungkin telepon kita. Ya iya, Iya. betul. Nggak mungkin Yang- minta bantuan. Lah, maksudnya. karena selesai dengan dirinya Yes, sendiri toh. yes. Karena dia bisa menghandle setiap permasalahannya sendiri gitu. Ah, Kalau kita bukan kurang, kelebihan dopamin. sebenarnya bukan kekurangan dan bukan kelebihan. Bukan. Tapi Tuhan sayang sama kalian. Benar. Udah sederhananya gitu kan. Dipakai untuk melayani. Nah, kan jadi kan dengan kita yang seperti ini kan terima kasih. Nggak semua orang loh ya. Iya. Nggak Punya kemampuan. nggak semua orang. Sebenarnya kalau mampu itu semua orang mampu, tapi nggak semua orang mau. Ya karena nggak selesai tadi. Lah iya. Kan kuncinya balik ke situ tadi kan. Iya. Nggak selesai dengan dirinya sendiri. Jadi ada sesuatu yang di kepala mereka yang tidak bisa diterima. Sehingga ketidakterimaan itu muncul menjadi frustasi, ketidakbisaan, ketidakmampuan. Orang kita dikasih juga sama otak, volumenya berapa. Ini podcast ini harus berlanjut loh. Loh. Mau tanda tangan kontrak. Kan saya tadi bilang kalau Anda bersedia punya waktu, timingnya kasih tahu saya. Karena maksudnya gini, biarkan bisa teman-teman juga bisa teredukasi, kita sama-sama berbagi Iya, begitu. oke, benar-benar. Kan? Apalagi kalau Mbak Lingling kan orangnya ya sangat humble juga. Hebat loh. dia. Bukan cuman humble, ngeri loh. Balesin WA, saya tak banting HP-nya. Pusing kepala. Iya. Ditantrum ya Mbak, goblok. Nah. Bisa nggak telepon? Aku tuh nggak begitu suka telepon soalnya. Ya iya. Capek loh. Apa ya? Kenapa ya? Kenapa? Nggak tahu. Enggak. Aku orangnya nggak suka telepon. Karena gini, jadi sampean itu kalau langsung terus diajak ngomong itu langsung, sampean ada rasa bahwa, hah, kok gitu loh. Tapi kalau baca kan sampean masukkan dulu ke hati. Nah, kan sampean pakai bahasa di hati, bukan bahasa logika. Nah, kalau dia kebanyakan logika, tidak ada bahasa hatinya, langsung di screenshot, langsung dinaikkan. Yes. Anda tahu kan? Itu dia logikanya main. Karena dia nggak pakai hati. Kalau pakai hati kayak sampean. Balesin WA. Aku nggak bisa kalau misalkan nanti udah tak tanya udah jelas apa gitu ya baru kalau misalkan memang perlu telepon baru tak telepon. Enggak, maksudnya nggak enggak asal telepon. melulu di screenshot langsung masuk sosial media. Lah atau itu kan langsung logika. Enggak lah. viralkan. Aku tiap hari juga yang nanya-nanya aku yang itu 10 Loh. orang lebih tapi nggak pernah tak naikkan. Lah ya itu kan yang favoritnya mereka. Dan itu style masing-masing ya. itu style sampean melihatnya dari hati. Kalau aku nggak bisa hati. Aku ini. Iya, benar. Hati itu bisa kalian rasakan dari ucapan saya. Nah itu combine kan. Itu mengkombinasi bahasa. Makanya kadang ada yang telepon dari yang nangis jadi ketawa. Yang jadi ketawa bisa balik nangis. Itu kan permainan psikologi dan itu butuh jam terbang. Kayak aku yang kemarin waktu nyariin orang tuanya Ya, yoga. almarhum adik yoga itu kan Iya. aku teleponan kan sama yang nyariin tetangga yang bantu nyariin ibu kandungnya itu yang 19 tahun gak ketemu. Dia nangis, aku ikut nangis. Makanya Nah karena Iya, hati benar. lebih Benar. lebih bermain. Tapi hebat loh dia. Loh, Kan kan itu kan sudah ngomong saya. Iya, Dia hebat loh. iya. Lu Ini ulangin sekarang lagi berapa kali? Si yoga itu kan ada donasi ya. Sekarang terkumpul loh 20 lebih juta ya. semalam aja sih. Semalam untuk apa acara tahilnya adik. Ya, sekali lagi yang dikasih sama Tuhan itu anugerah. Iya, benar. Bisa membantu orang. Lah, makanya your power is responsibility. Yes. That is right. Benar. Nah, gitu loh. Jadi
Makanya saya bukan mengumpulkan ya, orang-orang yang sekemistri itu akan terkumpul. Iya. Kan Karena bilang. energi lah. Ya kan ada harus kita. mereka bisa merasakan Yes, kita, akhirnya yes, mereka yes, gitu yes. ya. Apakah harus saya bacakan firman bahwa akan dikumpulkan kita Bersatu dan terangkat. dengan, iya bener nggak? Kan ada, ya kan ada. Baik itu di kepercayaan Anda dan kepercayaan saya, kan ada. Iya. Akan dikumpulkan orang-orang yang bla 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 bla, kan? Saya nggak mau jadi Dan ustadz. terangkat. Nah, gitu loh. Jadi percaya aja bahwa energi semesta itu akan menarik sesuatu yang sifatnya sama. Sama begitu energinya gitu ya. Makanya bandit-bandit itu terkumpul menjadi bandit-bandit. sindikat. Iya ya, betul juga ya. Loh, gimana sih, Mbak? Ya. Dengan sendirinya itu kan kayak magnet. Iya, benar juga. Jadi yang kemarin saya bilang, yuk kita bikin komunitas TikToker Hong Kong dong gitu. Boleh. Kita bikin itu. Boleh. Karena dia kan, terus saya bilang, terus kakak-kakak dirimu aja yang ketua. Udah, dirimu aja nanti kita kumpul, maksudnya gitu. Iya, nggak apa-apa. Jadi dari situ makanya kenapa saya bikin komunitas. Iya. Karena padahal walaupun di dalam komunitas itu isinya juga nggak banyak. Isinya cuma 2 orang. Iya kah? Loh. Isinya berapa orang? Memang 2 orang. Aduh, mereka berdua Oh, berarti 4 sama Presiden sama komisaris. Udah, sama, berdua aja. sama owner aja. Udah, Loh, berdua enggak. Iya, berdua, tapi impact. daripada banyak tapi itu ya. Lah, Dan impact. mereka jadikan saya umpan. Ya, masuk sana, masuk. Mereka yang mancing. Masuk. Saya umpan-umpannya gitu ya. Jadi, namanya gitu. Jadi kita tahu namanya pasukan khusus, jumlahnya kan nggak banyak. Tapi sampean aja dengan berdua mau mengawali something, ya kan? Kan begitu muncul ya. Kemudian konten kita naik banyak. TikToknya sampean masuk ke reel itu loh. Itu value loh. Iya, benar. TikToknya sampean pindahin semuanya ke reel tuh. Cuan. Ke real, YouTube ya. Bukan, reel Facebook. Oh. Cuan itu. Ada Meta yang ngasih duit nanti. Masukin lagi. Tapi kan kalau TikTok durasinya kan nggak 1 menit persis kan. Ada lebih-lebihnya 1,5. Nah kalau di reelnya YouTube kan cuma 1 menit. Iya. Tapi it's okay. Kalau memang sampean banyak yang itu, masukin aja. Instagram gimana? Gimana kalau Instagram? Iya kan di reel kalau Instagram. Maksud saya TikToknya sampean itu masukin ke YouTube. Tapi jangan dikasih musik. Omongannya doang. Bisa itu masuk CapCut. Terus isolate. Suara musiknya nggak kedengeran. Yang masuk suara manusianya baru upload ke YouTube. Durasi 1 menit, 2 menit, 3 menit. Rasakan aja yang sudah di TikTok sampean sudah berapa video. Masukin terus. Tek. Loh. Kok sudah subscribe-nya 1.000. View-nya udah 4.000 jam tayang. Bawa sini. Bisa diuangkan. Vitamin baru tuh. Vitamin baru. Loh ya bener nggak? Itu. Jadi konten kita yang sudah jadi, yang sudah ada itu, dan itu real sampean sendiri. Makanya ketiga platform itu bisa masuk semua. Iya, sebenarnya. Nah, powernya jauh lebih istimewa. Minimalnya ada 600 atau 1.000 video deh. Taruhlah lah, kalau 600 ya udah sehari 30. Itu 300 sudah 10 bulan sampean nggak usah ngupload. Nggak usah mikir apa yang diuploadin. Yang dari TikTok lemparin aja, cuman lagunya ilangin. Tapi suaranya sampean, omongannya sampean, mencari siapapun itu masukin. Bilang mentah-mentah ini sudah 2 tahun, keluarin aja. Emang peduli setan. Maksud saya ini yang namanya memonetisasi karya. Menghasilkan karya kita itu dijadikan uang. TikTok Anda itu juga bisa. Kan saya selalu sudah bilang, TikTokmu downloadan videonya, masukin ke CapCut, lagunya kan hilang tuh. Jadi yang keluar cuma suara manusianya tuh. Udah masukin YouTube, selesai. Upload. Bisa gak itu editnya tapi itu? Hah? Bisa. Ya kalau nggak bisa itu barang kelihatan apa yang? Iya, maksudnya Bisa. April itu loh. Iya, saya berharap ketika Anda ada di YouTube, Anda di TikTok, Anda ada di Reel,
powernya jauh lebih gede. Ya, maksudnya investasi di kemudian hari lah ya juga. Yakin. Kalau saya yakin. Investasi pusat. Lah, Tuhan itu akan balikin. Iya. Lah persoalannya percaya nggak? Lah kan nggak semerta-merta Tuhan mau balikin. Ilmumu nyampe dulu nggak? Benar. Kalau nggak nyampe kan jadinya penjahat. Orang-orang penjahat itu bukan orang-orang yang goblok. Iya, orang-orang pintar. Lah, Kepintaran. Makanya dimintain orang. Akhirnya jadi goblok gitu kan. Maksudnya karena kepintaran loh gitu. Nah, kan kita juga pernah jadi seperti itu sebenarnya. Jadi pernah jadi Anda saja bukan saya kan? Anda saja. Anda saja. Ini sekarang udah kayak low gitu kan. Jadi menurut saya itu yang makanya konten-konten yang kalau di Indonesia itu ada guru gembul, ada kasih solusi. Itu kan sebenarnya bukan konten viral. Iya. Itu kan bukan konten yang hangat dibicarakan enggak, tapi konten yang ngajak siapapun untuk berpikir. Tapi sekarang saya tuh lagi berpikir tentang timnas Indonesia loh. Apalagi Karena gini ya. Loh, mereka tuh di naturalisasi, maksudnya menjadi warga negara Indonesia sepenuhnya ya. Saya tuh kalau disuruh pilih ke Belanda, mendingan saya ke Belanda aja, gak usah ke Indonesia. Gimana sih? Benar nggak sih? Kita ngomongin masalah orang main bola. Enggak, ini berhubungan dengan pekerja migran loh. Maksudnya Ya kita naturalisasi untuk jadi Hongkong. No? Itu maksudnya gini, loh kok mereka tuh mau-maunya ke Gak sana? ada jalan lain kalau mau jadi orang Hongkong harus. Iya, enggak, maksudnya begini. Kan gini bukan nih. main Ya, saya tanya ya. Ini sederhana ya. Kenapa mereka dinaturalisasi? Mereka kan dari Belanda taruhlah, mereka Ya, dari walaupun Inggris, mereka tuh dari Inggris atau dari Italia atau dari manapun datang ke Indonesia. Yang nyambut siapa? Pak Erick Thohir kan? Iya. Sama kalau teman-teman di Hongkong suruh berfoto sama Pak Erick Thohir, foto nggak? Foto lah. Foto lah. Lah, Kan pekerja migran. lah kan foto. Tapi kalau Anda bertanya sama saya, walaupun saya pernah ikut acaranya Pak Erick Thohir, pernah nggak ada foto saya sama dia? Kenapa? Ya karena saya punya pride. Saya punya harga. Nggak harus sebegitunya. Oke. Anda tahu, saya mendapatkan undangan dari KJRI berapa? Dan berapa yang saya datengin? Ya karena saya nggak mau tantrum. Nah, begitulah yang naturalisasi itu karena yang ngadepin, yang ngomong, yang ngajakin pejabat. Padahal belum tentu jabatan itu akan dipegang terus. Karena mereka juga atlet ya. Ya, kalau lagi ada uangnya, terus dirimu menjadi sesuatu yang bisa membanggakan negaramu, Negara gitu. kan seneng. Kita ini membanggakan negara gitu ya. Cuman itu lagi yang Cuman tantrum kan? aduh. Kalau saya, sudahlah cukup saya bisa memberikan yang terbaik orang-orang di sekitar saya, selesai. Kalau saya mikir negara, kejauhan. Iya, betul. Betul. Udah masuk logika. Jadi dia udah berapa kali bilang, Kak, kita nih kalau ngurus-ngurus begini cepat tua. Udah bilang sama dia. Cepat tua kita nanti kalau urus-urus begini. Tiap hari tantrum terus. Overthinking. Iya. Waktunya tidur. Aku sampai mandi aja nih merenung, ini gimana ya gitu loh. Masalahnya mereka untuk diselesaikan. Bukan masalahku. Lah, makanya dari situ, kita kalau mikir sebuah negara, itu terlampau jauh. Terlalu jauh. Tapi, Anda bisa nanti pada titik di mana memikirkan negara. Jadi kayak Ibu Retno gitu ya? Iya bisa. Nah, sekarang ketika Ibu Retno, Anda harus tahu, ketika Ibu Retno, ketika Menteri Keuangan itu ditarik ke dalam negara itu karena apa? Prestasi kan? Iya, prestasi. Nah, ketika Anda sudah berprestasi, artinya sudah selesai dengan diri Anda. Anda baru mau mengabdi, silahkan. Iya kan? Karena udah selesai dengan dirinya sendiri. Makan sudah cukup, masa mau 20 kali, 30 kali. Akhirnya Anda punya hati, punya perasaan yang ingin Anda perbuat buat negara. Baru titiknya di sana. Saya tuh berpikir gini, orang luar maunya jadi warga negara kita gitu ya. Kita ya warga Kita mau keluar gitu. Itu maksudnya. Loh, karena mereka disambut Iya. oleh
pejabat. Kenapa? Privilege-nya itu gitu ya. Lah kalau Anda disambut sama pejabat pun saya rasa pasti kata-katanya Mau juga yes. Yes aja ya. Iya. Manusia, yes. Langsung menteri nih yang ayo naturalisasi ya kan, ayo masuk ke negara kita Nah, dengan, makanya dengan fasilitas yang oke punya begitu. kita coblos ya kan. Kita pilih orang-orang yang mengerti persoalan masalah PMI. Benar. Ya bapakmu kan nanti. Bapak yang mana? Bapak yang Oh, Indonesia. kalau yang bapak di Hong Kong nggak bisa dia udah bilang kemarin ke saya dia nggak bisa kalau pensiun. Saya udah tanyain, Pak, kalau selesai ini bisa nggak dirimu jadi apa gitu ya? Saya kan suka-suka bertanya gitu kan. Nggak Karena bisa. Saya nggak suka di politik asik. panggilan jiwa. Panggilan jiwa ya. Kayak teman-teman ini mau bantu itu kan jiwanya yang merasa terpanggil. Oh, kalau yang bapak di Indonesia itu memang 100%. Nah, kan Orangnya tuh kasihan ya. mulai dibahas lagi kan. Mulai dibahas. Udah mau habis, mau close. Jadi sekali lagi terlalu berat kita mikir negara. Iya, Kita mikir teman-teman kita Teman-teman aja. udah pusing loh. Udah penyakit jantung juga masuk. 3 ring dipasang. Iya, aduh kasihan ya. Demi kalian. Oh, jangan. Jangan. Enggak, itu mengingat aja. Tuhan kasih saya pengingat dan peringatan. Yes, betul. Ya. Terima kasih ya hari ini hadir. Saya senang sekali. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bicarakan Masih itu panjang loh sebenarnya mempunyai ini ya. nilai. Ya. Kalau nanti punya nilai ya nggak apa-apa. Kita lanjutkan Yang bernilai yang bernilai lagi. momen. Saya sekali lagi sudah open. Ya tinggal saya yang menyesuaikan waktunya. Kan gitu aja sih Iya. kan intinya. Jangan kalian yang menyesuaikan saya, kan berat. Berat kita menyesuaikan dirimu. Jadi saya yang menyesuaikan, teman-teman maunya bagaimana, konsepnya seperti apa, ya saya akan mencoba menerjemahkannya dan mengikuti yang memang teman-teman. Terima kasih Mbak Lingling yang sudah sebegitu luar biasanya membantu teman-teman semuanya, dan Mbak Afril, mudah-mudahan Tuhan pusat sana mendengar dan pastinya tahu atas apa yang kalian lakukan. Dan selalu diberikan dukungan dan support dan sehat ya. Jangan kayak saya.